Kehidupan di atas air, ini desa terapung di seluruh dunia. Apakah kamu pernah menonton film Waterworld? Film sains fiksi tahun 1995 ini berkisah pada masa depan, saat es di kutub telah mencair dan bumi seluruhnya dilapisi oleh air. Semua orang tinggal di perkampungan yang dibangun di atas lautan. Air tawar, tanah, dan tumbuhan adalah benda berharga yang sangat langka. Bahkan orang rela saling bunuh demi hal tersebut. Nah, berbicara mengenai kehidupan di atas air, ternyata saat ini ada loh beberapa perkampungan atau pemukiman penduduk yang berada di atas air. Karena berada di atas air, tanah pun menjadi sesuatu yang sangat langka di sini. Lalu di mana saja kampung tersebut berada? Daripada penasaran, berikut kami rangkum beberapa perkampungan di atas air yang ada di dunia. Tonle Sap, Kamboja. Salah satu danau air tawar di Kamboja, Tonle Sap, menampung ratusan rumah di desa terapung. Danau yang luasnya mencapai 31.000 km persegi di musim hujan ini dianggap sebagai danau air tawar terbesar di Asia dan dataran banjir air tawar terbesar di dunia. Menurut laporan, ada hampir 170 rumah desa terapung yang berdiri di atas panggung yang menjulang tinggi di danau. Danau ini termasuk dalam daftar biosfer PBB pada tahun 1997. Dai Asan, Filipina. Desa terapung Dai Asan di kota Surigao, Filipina adalah desa nelayan yang terkenal dengan rumah-rumahnya di atas panggung kayu di permukaan air. Dikenal sebagai Little Venice of Surigao City, desa ini adalah rumah bagi sekitar 1.800 orang. Di desa terapung ini, rumah-rumah dibangun di atas panggung kayu atau tumpukan batu di perairan dangkal dan memiliki saluran air dan jembatan penyeberangan kecil. Selain rumah berdiri di atas air, desa ini juga memiliki rumah pertemuan desa yang dikenal sebagai pusat puro untuk pertemuan umum. Penduduk desa mencari nafkah dari memancing dan juga memelihara ikan dan lobster di keramba. Sebagai desa yang berada di atas air, tanah adalah sesuatu yang langka di sini. Saat pintu rumah dibuka, yang terlihat hanyalah genangan air dan hamparan pohon bakau. Kira-kira kalau kamu disuruh tinggal di sini, bisa betah nggak nih? Halong Bay, Vietnam. Terletak di Vietnam, desa terapung Halong atau Teluk Halong terdiri dari 4 desa di mana orang-orang bertahan melalui kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan. Halong berarti naga yang turun, mengacu pada cerita rakyat asli naga yang melindungi teluk dari ancaman invasi. Awalnya muncul sebagai tempat para nelayan yang kembali untuk menjual hasil tangkapannya. Teluk Halong kemudian berubah menjadi desa terapung. Sekarang desa terapung tersebut memiliki sekitar 1.600 orang yang tinggal di 4 desa nelayan seperti Chua Phan, Bahang, Cho Tau, dan Phong Vieng. Didukung melalui perikanan dan budidaya laut, setiap desa di Halong Bay adalah masyarakat yang mandiri. Menyadari relevansi budayanya, UNESCO telah menetapkan kawasan Teluk Halong sebagai situs warisan dunia. Ganvi, Afrika. Terletak di perairan Danau Nokowe, desa Ganvi adalah sebuah perkampungan di atas air yang terdiri dari orang-orang dari etnis Tofinu. Pertama kali dibangun pada abad ke-16, desa ini dibuat oleh orang-orang yang melarikan diri dari prajurit Fon yang mencoba menculiknya untuk dijadikan budak. Saat ini desa Ganvi memiliki populasi hampir 20.000 orang. Desa ini sekarang memiliki sekolah, rumah sakit, toko terapung, dan bahkan hotel yang menargetkan turis. Moda transportasi yang digunakan oleh penduduk desa adalah kayak, sedangkan pekerjaan utama adalah menangkap ikan dan berdagang buah-buahan dan sayur-sayuran. Dikenal sebagai Venesianya Afrika, Ganvi sekarang menjadi desa danau terbesar di Afrika. Gipsy Laut.
Gipsi Laut Borneo yang dikenal sebagai suku Bajo telah berhasil berkembang sebagai komunitas damai yang hidup sepenuhnya di atas laut selama bertahun-tahun. Tak heran bila suku ini dikenal sebagai penyelam dan pengembara laut yang ulung. Rumah-rumah mereka berada di lepas pantai Kalimantan. Para Gipsi Laut Kalimantan bergantung pada penangkapan ikan sebagai kegiatan ekonomi. Kampung ini berdiri karena konflik etnis yang memaksa mereka untuk bermigrasi dari pulau-pulau di Kepulauan Sulu di Filipina ke daerah Sabah dan Kalimantan. Meski bertahun-tahun hidup di desa terapung, belakangan ini beberapa dari mereka sudah ada yang pindah ke darat untuk tinggal di pulau-pulau kecil dekat daratan. Suku Bajo atau suku Sama adalah suku bangsa yang tanah asalnya Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut sehingga disebut Gipsi Laut. Suku Bajo menggunakan bahasa Samak Bajo. Suku Bajo sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Koh Phanyi, Thailand. Terletak di Provinsi Phang Nga, Thailand, Koh Phanyi adalah desa nelayan yang dibangun oleh orang Indonesia. Nama lain kampung ini adalah Kampung Jawa. Terletak di bawah bayang-bayang tebing kapur vertikal, Koh Phanyi terdiri dari 360 keluarga lebih dengan total populasi hampir 4.000 orang. Desa terapung ini memiliki sekolah, pasar, dan masjid. Dan yang paling menarik, lapangan sepak bola yang dibangun menggunakan potongan kayu tua dan rakit. Sementara kehidupan di Koh Phanyi secara tradisional bergantung pada penangkapan ikan dan pariwisata. Sebagian besar penduduk di sini lahir dari keturunan Jawa Indonesia, dan mereka adalah generasi ketiga dan keempat yang menetap di Kampung Jawa. Namun, hanya segelintir warga kampung ini yang masih fasih berbahasa Jawa maupun Indonesia. Meskipun begitu, kebudayaan Jawa tetap hidup dan dilestarikan penduduk setempat. Beberapa makanan khas Jawa juga mudah dijumpai di sini dengan rasa otentik. Nah, itulah beberapa kampung yang masyarakatnya hidup di atas air selama bertahun-tahun. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.